Woi, woi, nggak tahu. Kembali ke Insan. Halo, Kak Sasrini. Bagaimana keadaan sinyal di sana? Oke, sorry, ternyata HP saya ada trouble tadi ya. Baik. Sekarang lancar ya suaranya? Jadi gimana? Sekarang lancar ya suaranya ya? Lancar. Oke, sip. Kita ulang ya. Oh, bentar-bentar. Oke, oke. Kita ulang ke bahasan topik kita pada sore hari ini. Penting, Kak, untuk kita di dalam pendidikan sekolah dasar. Yang mana kita tahu bahwa saya meminta sudut pandang dari seorang mahasiswa jurusan Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018, yaitu Kakak Sasrini. Coba gimana? Baik. Ini saya langsung memberikan argumen atau bagaimana, Kak? Boleh langsung argumen mungkin, Kak? Baik. Tentu menurut saya untuk mempelajari bahasa daerah sedini mungkin itu sangat penting untuk membiasakan diri sedini mungkin juga. Ketika dari kecil sudah terbiasa, kelak nanti ketika dewasa menggunakan bahasa daerah itu bukan suatu masalah yang besar. Ya, betul, betul. Terutama kita sebagai warga, sepertinya Kak Insan sinyalnya juga agak memburuk lagi ini. Oke, sorry. Atau Sekarang apakah sudah mendingan? ya sudah mendingan, Kak. Oke, sip. Lanjut, Kak. Itu tadi. Baik. Untuk di bahasa daerah kita sendiri, kita ini kan berbahasa Jawa. Itu ada tingkatan berbahasa, yaitu ada Moko, Madya, dan Kromo. Tiga tingkatan ini penting dipelajari untuk menempatkan diri ketika berbicara. Untuk menempatkan diri yaitu empan papan, atau istilahnya begitulah, empan papan. Kalau Kak Insan sendiri, apakah melihat di sekitar Kak Insan, anak-anak itu sudah menerapkan unggah-ungguh boso belum sih? Dari Oke, Kak Insan nih, yang dari PGSD. oke. Kalau dari saya pribadi sebagai selaku seorang calon pendidik gitu, dan utama orientasi saya adalah sekolah dasar, saya melihat memang ada beberapa memang siswa itu memiliki kemampuan dalam berunggah-ungguh yang baik. Suara saya nggak? Iya, terakses dengan baik. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika saya melihat seorang siswa dan beberapa siswa untuk bergaul secara individu dengan temannya sendiri, itu memang untuk tingkatan bahasa memang menggunakan bahasa pertemanan gitu. Entah itu pertemanan bahasa pokok. Akan tetapi di sini yang saya garis besar dan bawahi itu lebih kepada mereka itu menggunakan bahasa yang memang tidak baku dan menggunakan kata kasar. Nah, begitu. Dan yang saya takutkan ketika bahasa di luar sekolah itu terus dilakukan, akan berdampak kepada sekolah pada saat dia melakukan pendidikan formal, seperti itu sih, Kak. Ya, benar sekali. Apalagi dengan sekarang nih ya, yang sekolah online, di mana anak-anak kan tidak berinteraksi secara langsung. Biasanya itu hanya menggunakan WhatsApp atau Google Classroom. Itu turunnya interaksi mereka itu jadi penguasaan bahasanya, pengetahuan akan kosakata yang ada dalam kepala anak-anak ini kurang sekali. Seperti mereka kan juga di rumah, kalau di rumah tidak dibiasakan orang tuanya menggunakan bahasa kromo, ya ketika bertemu orang tua lain, misalkan guru yang lebih tua, itu akan dianggap sama dengan teman-teman seumuran.
melupakan bahwasanya itu ada loh tingkatannya kalau kamu bicara dengan teman atau bicara dengan orang tua, kerabat di sekitar kamu, ataupun dengan guru yang ada di sekolah. Itu kan ada tingkatannya. Iya, ya betul. Dan ini bahkan di SMP pun bukan sekolah dasar ya, ini udah jenjang yang lebih tinggi sedikit. Itu anak-anak sangat sulit berbahasa kromo. Oke, sebentar Kromo Kak. maksud saya. Sebentar Kak, saya ingin ambil ini dulu. Baterai saya ternyata mau habis. Baik. Halo para pemirsa. Kita akan menunggu kedatangan Kak Insan kembali setelah mengambil charger. Halo Anggi, Melo, halo Ervan, halo Mas Tuhu. Selamat sore semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan talk show kami, diskusi. Silahkan kalau para pemirsa mau menambahkan sesuatu atau menanyakan sesuatu, bisa langsung dituliskan di komentar saja. Terima kasih. Oke, lanjut Kak. Baik, saya tadi saya sampai lupa loh. Tidak bisa apa kita berbicara. Halo Kak Insan, suara saya terakses? Dan baik Kak. Baik. Nah itu tadi. Ada lagi yang bahasa itu dibarengi dengan tata krama. Sekarang ini anak-anak sepertinya ada sesuatu yang saya khawatirkan, di mana para siswa itu akan lupa dengan budaya salim, cium tangan, kepada guru ataupun orang-orang yang lebih tua. Kenapa? Karena ketika masa pandemi seperti ini, kita kan tidak boleh kontak fisik dan sebagainya. Itu benar-benar kejadian loh, siswa tuh lupa budaya itu di sekitar kita. Merasakan tidak, Kakak? Iya sih, cukup merasakan sih. Selain itu, beberapa dampak memang ada beberapa siswa kelas rendah terutama itu belum mengenali temannya satu sama lain gitu loh Kak. Nah itu juga seperti kemarin saya sharing pengalaman ya, saya sedang dalam program PK di SMP 2 Karangmojo. Itu saya membantu untuk mengurus pengembalian buku dan pembagian buku. Itu ada siswa yang ada di satu ruangan kayak cari-carian orang, padahal itu mereka berdua itu teman sekelas, nggak tahu mereka. Kocak-kocak ya, dengan keadaan yang seperti ini kan kita dipaksa menyesuaikan diri, walaupun agak ya unik juga. Apalagi pembelajaran. Tidak semua siswa, harus diakui kalau di daerah kita, di Gunung Kidul sendiri, tidak semua siswa itu bisa mengakses pembelajaran dengan baik, seperti ketersediaan smartphone, laptop, dan sebagainya. Okay. Share materi secara langsung, itu malah orang tuanya, bukan siswanya. Nah itu yang pintar nanti siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Sulit juga untuk sekarang kita mendidik anak bangsa. Oke, Kak. Bentar, Kak. Baik. Oke. Kak, aku jadi punya pertanyaan mengenai apa yang sudah diutarakan oleh Kak Sasrini selaku mahasiswa pendidikan bahasa Jawa. Pasalnya, wajib dilaksanakan, terutama di pendidikan formal di maksudnya apakah dibuat muatan sendiri atau terinclude dalam pendidikan-pendidikan yang lain gitu? Apakah terakses? Tidak, Mas. Mohon maaf. Oke. Buffering. Saya ulangi ya. Baik. Semangat, Kak. Pertanyaan saya itu, apakah apakah tata krama dalam berbahasa itu sebaiknya dilaksanakan
di sekolah dasar, terutama sekolah formal, itu terinclude dalam pendidikan pembelajaran, mata pelajaran, atau memang harus dibuat sendiri gitu, Kak? Sebaiknya gimana sih, Kak? Maaf Kak, tadi suaranya kembali ketika di akhir pembicaraan tadi jadi buffering. Jadi ke poin pertanyaannya malah tidak terdengar. Oh, Mohon oke. maaf. Oke. Suara. Halo, halo, halo. Halo, cek cek. Apakah suara terakses? Apakah suara saya terakses, Kak? Sekarang terakses. Oke, saya ulang ya, Kak. Baik. Oke, Semoga ulang kali ini pertanyaan sinyalnya saya. lancar. Oke, amin. Saya ulang ketiga kalinya ini ya. Pertanyaan saya itu, Iya. apakah tata krama dalam berbahasa itu harus dilakukan di sekolah formal, terutama di pendidikan sekolah dasar? Kemudian, apakah apabila wajib dilakukan, apakah itu sebaiknya terinclude dalam pembelajaran yang lain maksud saya, atau apakah itu memang harus dibuatkan sebuah pembelajaran tata krama berbahasa gitu? Sebetulnya pembelajaran tata krama berbahasa itu sudah termasuk dalam kurikulum. Jadi itu sudah menjadi dasar dalam pembelajaran sendiri. Dan kalau untuk mata pelajaran lain itu biasanya guru juga sudah sedikit menggunakan bahasa Jawa juga. Karena sekarang kan juga nggak semua siswa di sekolah dasar, di sekolah formal itu orang Jawa asli. Jadi tidak semua yang bahasa ibunya itu menggunakan bahasa Jawa. Oh iya, iya betul. Jadi diselipkan, kalau nanti lama-lama anak itu akan terbiasa ketika lama mendengar. Maksudnya sering mendengar. Begitu. Oke, mungkin dari aku segitu dulu sih, Kak. Coba mungkin apakah ada teman-teman yang lain yang sedang melihat ingin memberikan pertanyaan gitu. Lalu kita diskusikan bareng. Ayo silahkan bertanya kawan-kawanku. Oke. Dan lagi, saya tambahin ya Kak. Oke, siap. Tata krama atau unggah-ungguh berbahasa itu tidak hanya digunakan untuk menghormati yang lebih tua, tetapi juga untuk menghargai yang lebih muda. Jadi unggah-ungguh berbahasa itu berkesinambungan, yaitu untuk memperlancar kita dalam bersosial, untuk menghormati orang lain, untuk menempatkan diri di berbagai tempat. Oh iya. Seperti itu, Kak. Kak, aku jadi punya pertanyaan. Itu, oke, kita sudah membahas cukup kurang lebih banyak lah tentang berbahasa di sekolah dasar. Kemudian yang saya tanyakan lagi mungkin sedikit bersangkutan gitu. Apakah berbahasa itu juga dapat melestarikan kebudayaan yang baik, terutama kebudayaan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat ya, terutama di kalangan siswa sekolah dasar gitu, Pak? Tentu saja, karena bahasa itu bagian dari budaya. Yang sudah seperti saya katakan tadi, bahwasanya bahasa itu merupakan identitas dari penggunanya. Ya, untuk kita supaya bisa diakui sebagai orang Jawa, ya kita harus bisa tapi tidak bisa berbahasa Jawa. Bukankah itu sangat memalukan? Oke. Berarti sila bahasa itu adalah salah satu warisan budaya gitu ya? Iya. Oke. Oke, dari Kakak sendiri apakah ada ini, Kak? Apakah punya sesuatu hal yang ingin diutarakan gitu, terutama di ini ya, Kak? Di lingkup berbahasa di tingkat sekolah dasar gitu, Kak? Itu diajarkan bahwasanya bahasa itu cerminan diri. Oke. Pilihan itu mencerminkan diri kamu. Yang
akan meninggalkan kesan pada lawan bicaramu. Oke, betul, betul, betul. Ya sih, juga kan kita harus diajari itu untuk Oke, impression. benar, 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 benar. Satu hal yang sering pendidik lupakan mengenai pelatihan atau pendidikan berbahasa itu ya itu ya. Bahasa adalah cerminan dirimu gitu ya. Iya, tentu saja. Oke. Saya jadi ini Kak, setelah mendengarkan kata-kata motivasi Kakak ini jadi apa ya? Oh iya bener ya. Kayak apa ya? Saya sebagai calon pendidik di ya, ya kenapa berkepikiran ya? Oh, bener juga ya. Kenapa tidak ini? Oke, kita tadi kita sudah berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dasar, terutama di aspek berbahasa gitu. Kemudian kira-kira dari kakak sendiri, solusi atau inovasi apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengembangkan tata krama berbahasa atau berbahasa dengan baik dan benar di tingkat sekolah dasar gitu Kak? Ada satu cara paling efektif dan ini adalah cara yang harus dilakukan, Oke. yaitu mencontohkan. Ya kalau kita kasih teori, tapi kita sendiri tidak mengamalkan teori yang kita sampaikan, ya sama saja. Mana yang akan jadi harus berbicara. Ketika kita sebagai pendidik bicara dengan para siswa itu juga harus dengan lembut, dengan tata krama. Kita kan juga harus menghargai mereka sebagai orang yang lebih muda dan mereka juga punya kewajiban untuk menghormati kita yang kalau kita melaksanakan pasti oh iya kalau guruku seperti itu Iya. Kurang lebih atau kesimpulannya itu adalah ketika kamu menjadi seorang pendidik, otomatis kamu harus berkaca dan bisa evaluasi dirimu sendiri, apakah perkembangan atau progres dirimu itu memang meningkat. mohon maaf Kak, tadi buffering kembali. Aduh. Oke, sorry. Sinyal saya Kendala kayaknya lagi. lain. Oke. Berarti kesimpulan yang bisa saya ambil itu lebih kepada ketika menjadi seorang pendidik setidaknya disiapkan menjadi seorang benar-benar menjadi seorang yang pendidik yang memang sejatinya seorang pendidik, kemudian selalu bisa mengevaluasi dirinya ketika setelah pembelajaran dilakukan ataupun sebelum pembelajaran dilakukan. Seperti itu ya Kak? Ya, tepat sekali. Kita juga harus sadar diri. Kalau kita mengajarkan sesuatu, ya kita juga harus mengamalkan hal tersebut. Betul. Jangan sampai jadi bumerang. Oke, benar. Oke, mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan dari penonton? Silahkan diutarakan. Silakan bagi yang masih mungkin ada yang punya adik kecil yang mau mengajarkan bahasa Jawa, itu bagaimana sih untuk membiasakannya? Gitu. Adakah? Mungkin saudara Adit yang penuh rasa penasaran ingin bertanya. Oke. Sepertinya tidak ada, Kak. Oke, sebenarnya tidak ada ya. Oke Kak, untuk menutup mungkin ya, karena kita sudah cukup lumayan lama gitu kita berdiskusi. Kira-kira ada closing statement nggak dari kamu? Oke, nah ada pertanyaan Kak. Apa itu? Closing Ada. Ada dari Anggi Seti 17. Menurut kakak, apakah bahasa daerah itu merupakan SDM yang harus dikembangkan di Indonesia? Wow, menarik.
Lebih ke apa ya? Iya, memang SDM yang penting untuk diberdayakan, untuk melestarikan budaya kita, supaya budaya kita tidak tergerus zaman. Apalagi sekarang kan sudah anak-anak itu sekarang banyak sekali yang dari kecil itu diajarkan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Seperti anak kecil kalau ngomong menggunakan bahasa Indonesia malah tidak bisa. Orang Jawa sebagai orang berbudaya begitu. Jadi penting sekali untuk melestarikan budaya bahasa Jawa itu sendiri. Oke. Begitu ya, Kak Menambahkan Anggit. sedikit, aku menambahkan sedikit dari pertanyaan dari Dek Anggita Alsio ya. Saudari Anggi Sti 17. Pertanyaan itu kakak ulang lagi, menurut kakak, apakah bahasa daerah itu merupakan SDM yang harus dikembangkan di Indonesia? Oke, aku sendiri sebenarnya afirmasi dengan pendapatnya Kak Sasrini bahwasanya memang harus dikembangkan dan memang harus menjadi sebuah kewajiban untuk dikembangkan karena kita kan ini ya salah satu masyarakat yang terdidik, setidaknya memang harus mengembangkan hal-hal yang positif mengenai dan selain itu menurut saya juga bahwasannya memang bahasa di Indonesia itu bisa dikatakan krisis gitu karena saking banyaknya bahasa kemudian saking banyaknya suku dan budaya yang masuk itu kita seperti kelama-kelamaan itu seperti tidak punya jati diri bahasa gitu karena kan kita bahasa Jawa ya katakanlah saya di Jawa otomatis saya harus memiliki rasa bahasa Jawa yang sangat tinggi gitu jangan sampai karakter saya yang dimana saya menggunakan bahasa Jawa itu hilang gitu dan tergantikan oleh karakter-karakter dari suku bangsa yang lain. Dengan suku bangsa yang lain itu memang penting, akan tetapi setidaknya kalau bisa itu dipertahankan suku dan bahasa ibu kita atau suku kita sendiri gitu sih. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Baik, untuk yang baru bergabung, mungkin ada pertanyaan seputar berbahasa daerah. Silahkan ditanyakan. Atau sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan masa kini. Oke, boleh. Kak, aku izin bertanya, Kak. Oh ya, silahkan Kak Insan. Oke, gini, Kak. Kita kan sedang belajar bahasa ya, terutama bahasa lokal atau bahasa daerah gitu. Nah, apakah ada inovasi yang dimana itu memanfaatkan alat teknologi dan itu bisa dipergunakan di sekolah gitu, semisal di sekolah dasar gitu Kak? Kemampuan berbahasa itu bisa ditingkatkan dengan memperbanyak literasi, Kak. Memperbanyak kosakata. Untuk mencontohkan solah bawanya nggak bisa menirukan, nggak bisa, ya nggak ada contohnya lah untuk menggunakan dengan baik. Menggunakan yang lebih sederhana. Ya, betul. Yang diusahakan itu mempermudah siswa untuk memahami, jangan sampai kita memperibet lah. Oke, berarti gini ya Kak, lebih kepada
teknologi untuk aduh, cek halo halo, apakah suara saya terakses? Kurang jelas, Kak. Cek apakah suara saya terakses? Cek apakah suara saya terakses? Terakses, Kak. Sekarang Oke, sudah terakses. dari pendapat kakak mungkin aku bisa menarik kesimpulan atau menarik benang merahnya gitu, bahwasanya untuk pemanfaatan teknologi masa kini dan digunakan untuk terutama untuk pengembangan bahasa di sekolah dasar itu lebih kepada membuat media-media interaktif yang dimana itu memuat bahasa-bahasa yang bisa menambahkan kosakata baru ataupun kepada sekolah dasar gitu ya kak. Halo? Halo, Kak Insan. Apakah suara saya tadi terakses? Tadi sempat putus-putus, Kak. Aduh, oke. Oke, saya ulang lagi ya, ketiga kali. Kok sinyal saya ada gini ya jadinya? Oh, oke. Iya. Oke, saya ulang lagi ya, Kak. Oke. Suara saya terakses ya sekarang ya? Ada. Oke. Ayo udah, oke. Cek. Oke, pertanyaannya itu, izin bertanya Kak, bagaimana cara mengajarkan anak untuk berbahasa daerah sendiri sedini mungkin? Apakah ada cara atau inovasi atau inovasi dipelajari anak agar anak suka dengan bahasa Jawa itu sendiri? Coba Kak. Pertanyaan dari siapa? Mohon maaf, biar saya baca. Dari Oh, Saudarul Nurul HYT underscore. Agar suka dengan bahasa Jawa itu sendiri. Oh, untuk itu ya perlu dicontohkan dari orang-orang sekitar anak tersebut. Apalagi sekarang dengan kondisi COVID-19, sekolah online, itu orang-orang sekitar kalau menginginkan anak kecil di sekitar kita untuk bisa berbahasa Jawa dengan baik, ya dengan dicontohkan, dengan diperlihatkan hal-hal yang menarik dari bahasa Jawa itu sendiri, ataukah suatu waktu nonton YouTube bersama tentang film-film pendek berbahasa Jawa, dengan lagu-lagu bahasa Jawa. Tidak, sebetulnya untuk anak kecil tuh lebih baik menggunakan tembang-tembang dolanan, diajarkan sedini mungkin. Karena sebenarnya tembang-tembang dolanan itu sendiri juga memuat nilai moral di dalamnya, mengajarkan anak secara tersirat untuk berbudaya, untuk mengetahui budaya yang ada di Jawa itu sendiri. Sehingga dengan adanya minat di hal-hal yang menarik tersebut, juga akan menarik minat anak untuk bisa berbahasa Jawa. Seperti itu. Tidak cuma bahasa Jawa sebetulnya. Untuk bahasa-bahasa yang lain juga metodenya bisa menggunakan metode seperti itu. Bagaimana? Oke Kak, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Baik, dari pertanyaannya bisa tolong dibacakan Kak Insan? Oke siap. Pertanyaan dari saudara Ivan Agustin. Kak, tanya dong, bagaimana meningkatkan minat belajar bahasa Jawa? Karena masih banyaknya stigma bahwa bahasa Jawa sudah nggak keren. Saya pikir kalau sekarang bukan tidak keren, tapi untuk yang sebagai mahasiswa, wah kamu kok
keren ya belajar bahasa Jawa, itu sulit loh. Padahal sebetulnya nggak sesulit itu juga. Karena kita bisa karena terbiasa. Sepertinya stigma untuk anak-anak berbahasa Jawa, nggak cuma anak-anak, orang-orang berbahasa Jawa itu kolot atau ya istilahnya tidak keren itu sepertinya tidak juga. Karena kalau kita aktif di Twitter atau kita lihat-lihat lagu-lagu sekarang, itu banyak sekali lagu-lagu yang terkenal menggunakan bahasa Jawa. Dan juga campuran dengan bahasa Jawa. Seperti kata sambat. Kata sambat ini sekarang sangat populer loh di Iya, Twitter. benar. Iya juga kan? Iya, benar. Jadi karena sekarang mulai banyak juga yang menggunakan apa ya? Mereka sangat berkontribusi dalam pembelajaran bahasa Jawa. Nah, kita juga harus pintar-pintar memilih layak untuk kita lihat yang mana yang harus kita hindari. Sahabat Ivan Agustin, saya Oke Kak, membahas mengenai apakah bahasa Jawa itu keren atau enggak, atau stigma mengenai buruknya bahasa Jawa, menurut saya pribadi juga bahasa Jawa itu keren karena banyak bahasa Jawa satu benda stigma buruk di bahasa Jawa, akan tetapi memang kurang dilestarikan dan kurang dan dikemas menjadi sebuah hiburan, sehingga bahasa Jawa tersebut bisa katakanlah menjadi sebuah bahasa yang gaul gitu loh Kak. Iya nggak sih Kak? iya, nyatanya untuk konser jazz dan konser koplo, itu peminatnya banyak koplo Jawa. Peminatnya itu masih banyak sebetulnya. Iya. Bener. Yang Oke Kak. membuat Kak, ada pertanyaan nih jadilah Kak. itu mereka. Oke, dari saudara Fauzan DRR. Kak, tanya dong, pembelajaran bahasa Jawa yang lebih fungsional untuk anak-anak di SLB itu gimana? Ada saran gitu? Oke, menarik Kak ini Kak. Lebih terjerumus kepada SLB ini. Karena saya sendiri kan tidak ada basic di SLB, saya jawab sepengetahuan. Tapi saya juga tentang itu juga. Kalau untuk anak SLB itu saya pikir juga disesuaikan dengan disabilitasnya. Tapi saya rasa sama saja sih sebetulnya, selama alat ucap pendengaran indranya ini yang berfungsi dengan baik, ya sama aja. Orang tidak berbeda untuk belajar bahasa Jawa. Untuk anak disabilitas dan anak normal. Sama aja. Cuma itu kan ya berkomunikasi dengan bahasa apa. Metodenya sebetulnya juga sama-sama saja. Oke. Apakah sudah terjawab Saudara Fauzan? Punya penasaran Kak? Saya jadi punya Kak. Ini suara saya terakses ya Kak? Baik. Terakses. Oke. Apakah teman-teman lain ada yang mau? Kak Fauzan.
Kak, aku izin. Kenapa buffering lagi, sahabatku? Oke. Selalu ya Kak, kalau aku ngomong ini ya langsung buffering ya. Aduh, bisa gitu ya. Baik, apa itu tadi, Kak? Oke, aku bakal pelan-pelan ya Kak, biar nggak diulang-ulang. Gini, Oh, baik. berbicara mengenai pendidikan berbahasa di sekolah luar biasa. Nah, terutama di siswa dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Apakah bahasa lokal atau bahasa daerah itu bisa dibahasakan? Maksudnya bisa dibahasakan tanpa mengucap gitu. Karena kan bahasa identik dengan apa yang kita ucap gitu. Kemudian dalam pembelajaran anak sekolah dasar kita semua tidak tahu ya apakah anak sekolah dasar itu tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa mendengarkan dan sebagainya gitu. Sehingga terpaksa bahasa itu harus cuma dilakukan gitu dan tidak diucapkan gitu. Apakah mungkin nggak gitu? Ya, tentu dengan solah bawa tadi, dengan gestur kita. Ketika kita sedang berinteraksi dengan orang yang lebih tua, gestur kita bagaimana? Biasa, ya dengan budaya Jawa, itu tentu saja ada tata kramanya dalam solah bawa itu sendiri ketika berinteraksi dengan orang lebih tua atau ketika kita interaksi dengan gay. Itu kan solah bawanya itu terlihat sekali ya untuk menunjuk kita itu sedang melakukan tata krama, sedang menggunakan tata krama dengan baik, dengan tidak ya posisi tangan kita seperti apa, posisi badan kita, pandangan mata kita kemana, seperti itu. Jadi ya untuk berbahasa kan dengan gestur dengan baik. Oke. Sip. Terima kasih Kak. Terima kasih. Yang lain apakah ada pertanyaan? Pertanyaan mungkin atau keluh kesah lah tentang sekitar kita itu bagaimana dan keluh kesah itu bisa kita bahas di sini. Kita diskusikan bareng gitu ya Kak? Ya. Datang. Welcome to diskusi bersama mengenai pentingnya bahasa. Oke, dari Budekan. Wow, ada sahabat Budekan. Oh, tuh ada pertanyaan lagi nih. ada dua langsung. Aku sampai yang pertama itu Kak dari saudara Fauzan. Apa? DRR. Aku sampai sekarang nggak bisa aksara Jawa. Ada rumus gitunya mungkin? Yang pertama adalah kemauanku untuk belajar. Iya. Oke. Iyalah, kita juga belajar sesuatu dengan tujuan tertentu. Kita harus tahu kita belajar untuk apa. Ketika kita tahu kita belajar untuk apa, itu nanti muncul niat. Kenapa sih kita harus belajar ini? Oh, supaya nanti kalau saya di mana-mana, kalau misalkan ada rambu-rambu, misal di alun-alun, itu saya bisa tahu aksara Jawa ini bacanya gimana. Kalau ada orang luar, aku bisa menggunakan aksara yang aku sudah belajar. Tapi untuk itunya, selain tadi dengan niat, adalah dengan rajin-rajin menulis kembali. Membaca, tangan ini harus dibiasakan untuk menulis aksara Jawa. Sama seperti waktu kita belajar untuk menulis alfabet. Itu tangan kita kan juga dibiasakan untuk mengenali
Aksara A bagaimana, aksara B, aksara C, aksara D, dan seterusnya. Intinya dengan membiasakan tangan kita untuk menulis dan membiasakan mata kita untuk membaca. Itu. Karena terbiasa itu benar-benar. Kak Fauzan, apakah ngerti? Kalau misalkan Kak Fauzan niat untuk saya bisa. Aksara Jawa juga baik untuk diajarkan pada anak sekolah ya, untuk diketahui para yang mengaku sebagai suku Jawa. Jika tidak bisa berbahasa Jawa dan tidak bisa menggunakan aksara Jawa, mohon berkacalah. Berkaca. Oke Kak, mungkin bisa lanjut. Karena saya juga belum. Kak. Bagaimana Kak? Nyerocos. Terima kasih. Iya, Kakak agak ini ya, nggak fokus ya, kemana-mana ya. Iya, soalnya gimana ya, udah lama tidak menanggapi saudara Fauzan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ivan Agustin. Ide Kak, gitu. Apa sih gitu kira-kira? Maaf Kak, tadi buffering jadi saya nggak dengar. Buffering lagi, oke. Ada pertanyaan Kak dari saudara Ivan Agustin. Iya, Datin, apa? Gitu. Kak, gitu. Maaf Kak Insan, masih bagi. Oke, Tidak terdengar suara Anda. Iya, di sini banyak makhluk-makhluk kasat mata, oke. Ada pertanyaan dari saudara Ivan. Ide menarik anak-anak berminat bahasa Jawa. Makanya lagi di sini. Terakses nggak suaranya, Kak? Halo. Apakah terakses? Halo, apakah suara saya terakses? Sekarang terakses. Oke. Ada pertanyaan tadi putus-putus. Saudara Ivan. Oke, sorry. Ada pertanyaan dari saudara Ivan Agustin. Ide untuk menarik anak-anak berminat berbahasa Jawa, Kak. Ide untuk menarik minat anak-anak untuk yaitu dengan dipertontonkan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Jawa, tontonan-tontonan menarik yang berbahasa Jawa. Sesimpel video parodi atau video-video dubbing lucu yang ada di YouTube itu dipertontonkan pada anak-anak. Tentunya dengan memilih tontonan yang menggunakan kosakata yang baik, tentunya tidak dengan kata-kata umpatan atau ya yang kasar-kasar seperti itulah. Karena anak-anak tuh cenderung lebih mudah untuk menyerap kata-kata kasar daripada kata-kata halus. Karena kata kasar itu dianggap lekan dan membuat anak itu terlihat lebih keren di depan teman-teman sebayanya. Padahal tentu saja kita tahu dengan baik tanpa melukai hati siapapun. Betul. Intinya dengan itu yang diperlukan. Oke, semoga terjawab ya. Baik Kak, terima kasih yang sudah bertanya. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke, ini dari ada saudara Ega Widiatama. Kak, saya ingin belajar bahasa Jawa, tapi teman saya mayoritas ngapak. Bagaimana cara supaya kita
dan yang ngapak. Maksudnya gimana ya ini? Maksudnya gimana? Oh, jadi supaya tidak terbawa logat ngapak itu. Tapi kan Atau ngapak juga bagaimana? Bertanya. ada teman saya yang mau bertanya. Gimana? Sebetulnya bahasa Maaf, Jawa ini itu bahasa perjelas oleh itu teman juga saya, bagian Kak. dari bahasa Jawa. Oke, Kak, sebentar, Kak. Maksudnya apa kan memiliki logat sendiri gitu loh, Kak. Maksudnya logat yang memang keras dan cepat gitu ketika ngomong. Nah, beliau ini tanya apakah ada trik gitu agar kita tuh bisa belajar bahasa tersebut. Bahwasanya memang walaupun bahasa tersebut itu memiliki logat yang cepat dan keras gitu, Kak. Suara saya terakses kan, Kak? Tidak. Ah. Astagfirullah. Ada bisa belajar bahasa Jawa dari logat ngapak yang san keras. Itu bukan? Iya, dan cepat gitu, Kak. Yang saya tangkap itu. Iya, betul, betul. Dan di situ tuh kakak sebagai salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Jawa, apakah memiliki tips atau trik gitu bagaimana cara belajar bahasa ngapak gitu? Bahasa Jawa itu sudah terbiasa diucapkan, itu nanti akan menempel di kepala. Bahasa apapun. Ketika sering diucapkan itu akan menempel di kepala. Jadi untuk membiasakan logat juga bahasa Jawa. Seperti sesimpel ketika kau tebas meniki terus mekaten. Oke. Itu contohnya. Kak, Mohon mungkin maaf aku saya ulang tadi. ya, Kak? Oh iya, silakan Kak. Berarti lebih kepada bagaimana kita melakukan praktis bahasa ngapak itu sendiri walaupun sesimpel apapun gitu ya. Iya. Oh, itu belajar bahasa ngapak ya konteksnya. Iya, katanya yang bertanya ini ingin belajar bahasa ngapak gitu. Padahal bahasa ngapak kan adalah salah satu bahasa Jawa, tapi memang memiliki logat yang unik gitu kan ya. Dengan membiasakan telinga kita mendengar logat ngapak, itu saya yakin juga sering bertemu dengan teman saya yang ngapak, lama-lama ke bawah ngapak kalau ngomongan sama dia. Oke. Di Gunung Kidul itu ada logatnya. Kepala kita merekam. Dan itu mungkin ada bahasa-bahasa yang kita anggap lucu dan kita ulang-ulang terus. Nah, itu akan sangat-sangat menempel di kepala kita. Bahkan ketika tidak berinteraksi dengan orang yang memiliki logat tersebut, kita bisa malah otomatis terbiasa dan malah melafalkan kosakata tersebut di tempat yang tidak seharusnya. Itu pengalaman saya sih. Benar. Keluar dari daerah bahasa Jawa, tapi logat tersebut adalah salah satu apa? Iya nggak sih? Iya kan? Putus. Selain dari ciri khas, memang apa ya? Itu tuh adalah salah satu ikon penting gitu loh, kayak ikon utama gitu nggak sih? Itu daerah, itu dinamakan dialek. Nah, jadi tiap daerah itu punya dialek. Dialek. Bahkan di Yogyakarta sendiri ada 4 kabupaten itu semuanya memiliki dialeknya masing-masing. Iya, benar. Terkadang kita yang sebagai orang Gunung Kidul nanti ketemu dengan orang Bantul, itu bisa kita nggak paham loh. Mereka tuh bicara apa, mereka juga nggak paham kosakata kita. Itu
sering sekali terjadi. Iya benar-benar. Bahkan dalam satu kabupaten, terutama Kabupaten Gunung Kidul pun, setiap kecamatannya pun memiliki dialek masing-masing gitu loh, Kak. Iya nggak sih, Kak? Iya, iya, Kak. Itu dipengaruhi juga dengan letak geografis, dipengaruhi oleh mata pencaharian. Latar belakang. Yes, exactly. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Silahkan. Silakan, jika ada yang mau bertanya kembali, saya dengan senang hati akan menjawab. Kak, ada pertanyaan itu. Kak, kenapa dari saudara Ega Widiatama, Kak, kenapa letak geografis dan mata pencaharian bisa membedakan bahasa Jawa? Juga pilihan katanya. Ketika itu ya pilihan kata untuk digunakan sehari-hari dalam berdagang, dan pilihan-pilihan kata itu akan mempengaruhi pembicaraan pengguna bahasa, penutur. Ya, Seperti itu. Kalau untuk geografis, itu mempengaruhi dialek. Kalau misal seperti di daerah pegunungan yang rumahnya jauh-jauh, berkomunikasi dengan orang lain yang rumahnya jauh, atau yang satu rumahnya ada di bawah tebing, kok ngeri ya, di bawah tebing, pokoknya di bagian bawah, terus yang tetangganya ada di tempat yang lebih tinggi, otomatis untuk berbicara kan berteriak. Oh iya, benar-benar. Ya, gitu, karena alat ucap itu terbiasa untuk menyesuaikan situasi, ya akan terbiasa juga untuk seterusnya terbawa suasana di daerahnya. Oke, berarti lebih kepada cek halo, Kak. Wah, Befri nggak. Apakah ada lagi? Oke, berarti lebih kepada bukan membedakan bahasa Jawa, akan tetapi lebih kepada membedakan sebuah dialek bahasa Jawa gitu ya, Kak? Berarti, Kak? Pilihan kata. Oh, oke, pilihan kata. Oke. Pilihan kata juga. Oke, Kak, saya rasa kalau kita ada di lingkungan, ya, oke, halo. baik. Oke. Halo? Cek halo. Halo? Halo. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 dan kegiatan kita sudah terakses. Halo, apakah suara saya terakses? Kak. Iya, terakses. Oke, karena memang sudah sore, Kak, dan kegiatan kita cukup lama gitu, mungkin Kakak bisa memberikan closing statement gitu, Kak, mengenai berbahasa di tingkat sekolah dasar gitu, Kak. Ataupun tingkat yang lebih tinggi, menengah atas atau menengah pertama gitu, Kak. Yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan unggah-ungguh berbahasa Jawa atau bahasa Jawa itu sendiri itu digunakan untuk menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup ya, Kak? Berarti, Kak? Oke. Selamat sore. Terima kasih kepada salah satu pembicara kita pada sore hari ini gitu.
diskusi bersama di sore hari ini, yaitu Kak Sasrini Nurhayati, mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa tahun 2018. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih kasih. semuanya.